Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Andi Wahyudi, NPM 2241-1201, kelas manajemen 22C. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah hukum bisnis. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Pengertian kerjasama. Menurut Business Dictionary, pengertian kerjasama adalah pengaturan kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela atau dua bidang usaha atau lebih. Kerjasama ini menguntungkan karena beberapa permasalahannya menjadi lebih ringan. Selain itu, kerjasama tidak hanya soal mencari dana saja, tapi seberapa pembisnis lebih suka menjalin relasi yang menguntungkan dengan sesama kompetitor dibandingkan persaingan yang akhirnya akan membuat stres. Lebih baik saling melengkapi hal-hal yang tidak dimiliki. Tujuan kerjasama dalam bisnis. Dalam melakukan kerjasama, pasti ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan dari kerjasama diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan rasio peluang untuk dapat mencapai keberhasilan. Kedua, secara luas bisa atau dapat meningkatkan kesatuan serta persatuan dalam suatu negara. Yang ketiga, membuat pelaku kegiatan atau aktivitas ini menjadi lebih saling mengenal. Keempat, menjadi sarana untuk dapat saling mengembangkan opini serta berpendapat. Manfaat kerjasama. Berikut adalah manfaat kerjasama. Yang pertama, memicu munculnya semangat kesatuan serta persatuan di dalam diri seseorang. Yang kedua, mempererat ikatan bagi orang ataupun juga kelompok yang melakukan kegiatan ini. Yang ketiga, dengan melakukan secara bersama-sama, aktivitas atau kegiatan dapat menjadi lebih ringan. Yang keempat, menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas dengan bersama-sama akan membuat pekerjaan tersebut menjadi cepat selesai. Unsur-unsur kerjasama. Adapun unsur-unsur dalam kerjasama diantaranya yaitu pertama, 2 orang atau lebih. Hal ini berarti kerjasama akan ada jika terdapat minimal 2 orang atau pihak yang melakukan kesepakatan untuk itu. Sukses tidak kerjasama yang dilakukan ditentukan oleh peran kedua orang atau kedua pihak yang bekerja sama tersebut. Aktivitas ini menunjukkan bahwa kerjasama terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama sebagai alat untuk mencapai tujuan dan membutuhkan strategi bisnis atau usaha. Tujuan atau target. Ini merupakan aspek yang menjadi sasaran kerjasama usaha tersebut. Biasanya keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak. Jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dibatasi oleh waktu. Artinya ada kesepakatan antara kedua pihak kapan kerjasama yang dilakukan akan berakhir. Hal ini biasanya dilakukan setelah tujuan atau target yang dikehendaki sudah tercapai. Jenis-jenis kerjasama. Dalam dunia bisnis, setiap anggota yang bergabung dalam sebuah kerjasama harus berkontribusi baik dalam bentuk ide, dana, properti, atau gabungannya. Berikut ini beberapa jenis kerjasama dalam bisnis. Di antaranya yaitu pertama, bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk kerjasama bisnis yang paling sederhana. Dalam dunia kemitraan, sistem bagi
hasil biasanya dilakukan oleh pelaku bisnis kecil. Pembagian hasil ini nantinya akan diatur bersama sesuai kesepakatan. Membuat peluang usaha. Sistem ini biasa disebut dengan business opportunity, yang menawarkan keuntungan pada orang lain atau badan usaha yang menjalankannya. Misalnya, seseorang menulis yang penerbit buku, lalu ia mengajak kerjasama seseorang untuk membantu menjualkannya, dan keuntungannya akan dibagi oleh penulis buku dan pemasar. Build, Operate, and Transfer atau BOT. Ini merupakan jenis kerjasama yang umumnya dipakai di bisnis properti. Sistem BOT ini mengandalkan kemampuan seseorang untuk melobi pemilik tanah untuk diajak bersama-sama. Biasanya, tanah dioperasikan untuk membangun usaha dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, seseorang mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik dan memberikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.